ITL adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. ITL memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik TI, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan skala organisasi TI atau teknologi informasi secara ITIL. Pada tahun 1990-an, ITIL versi 2 sudah mulai dikenal. Lalu pada tahun 2007 rilislah ITIL versi 3 yang di dalamnya terdapat service strategi, design, lalu service transition, service operation, and continual service improvement. Lalu setelah itu rilislah ITIL 4 yang memperkenalkan Service Value System atau SVS, yang di dalamnya terdapat Service Value Chain, lalu Governance, lalu ada Building Principles dan Continual Improvement. Berikut ini adalah definisi dari elemen SVS yang berada di dalam ITIL versi 4. Pada ITIL versi 4 juga memperkenalkan 7 Guiding Principles. Lalu apa saja yang ada di dalam 7 Guiding Principles? Focus on value atau fokus pada nilai, maksudnya adalah seperti layanan pemantauan dan manajemen harus fokus pada nilai dengan menyelaraskan dengan tujuan bisnis dan ketersediaan layanan TI yang infrastruktur TI-nya dapat dipantau oleh layanan pemantauan dan manajemen. Start where you are. Mulai dari mana Anda berada. Untuk menentukan harus dari mana Anda berada dan memulainya, Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Artinya, jangan memulai dari awal tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan yang sudah ada. Kenapa? Karena hampir selalu lebih baik untuk memanfaatkan dan meningkatkan apa yang dimiliki saat ini tanpa membuang semuanya dan memulai kembali lagi dari awal, yang mengakibatkan pemborosan tenaga, waktu, dan hilangnya sistem, layanan, praktik, orang, proses, dan platform teknologi yang ada itu sendiri. Sistem yang ada haruslah dinilai, diukur, serta diamati untuk mendapatkan pemahaman yang tepat atau benar tentang sebuah keadaan yang ada, sehingga sangat penting untuk dipahami bahwa segala keputusan yang diambil untuk membawa sebuah perubahan pada sistem yang ada harus dibuat dengan kejelasan berdasarkan realitas yang ada.
Contoh kasusnya begini. Dalam sebuah usaha percetakan, kita tidak perlu langsung membeli mesin cetak dengan harga yang mahal dan canggih pula. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu menggunakan mesin cetak yang bisa digunakan ataupun second untuk memulai usaha. Ketika kita sudah bisa menghasilkan keuntungan yang lebih dari hasil usaha kita, nah, bisa kita gunakan untuk membeli mesin yang baru dan yang lebih canggih. Progress iteratively with feedback. Mencari dan menggunakan umpan balik sebelum dan setelah setiap iterasi akan memastikan bahwa tindakan terfokus dan sesuai, bahkan dalam keadaan yang berubah sekalipun. Setelah diterima, umpan balik dapat dianalisa untuk mengidentifikasi peluang perbaikan resiko dan masalah. Contoh kasusnya begini. Formula One terkenal dengan perubahan yang dilakukan pada mesin, chassis, bahkan pembalap dalam upaya berulang-ulang untuk meningkatkan diri selama balapan di sepanjang musim. Bentuk umpan balik yang paling terlihat ialah waktu nyata dari pengemudi hingga kru pit mereka selama balapan yang sering disampaikan dan ditayangkan melalui layar TV. Sederhananya begini, mobil tersebut membawa sejumlah perangkat elektronik yang mengirimkan data spesifik ke lokasi terpencil, dan dalam kasus F1 ke dinding pit dan garis pit. Ini secara elektronik mencatat kinerja mesin, status suspensi, data roda, gigi, status bahan bakar, dan lain-lain. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan setup mobil dan segala permasalahannya. Tanpa umpan balik tentang layanan, maka perbaikan dan penyelarasan akan menjadi sangat lambat atau tidak sama sekali. Collaborate and promote visibility. Prinsip panduan IT IL4 membantu menerapkan praktik terbaik untuk meningkatkan kemampuan manajemen layanan kita. Saat mencoba meningkatkan layanan IT, kita seringkali menjumpai masalah dengan kolaborasi di suatu organisasi. Insiden dapat muncul di antara kelompok ketika mereka tidak ingin mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan atau ketika kelompok tidak melihat bagaimana insiden tersebut berhubungan. Keterampilan kolaborasi seringkali tidak dianggap cukup penting oleh manajemen IT. Contoh, di sini ada suatu contoh studi kasus. Ada dua pegawai bagian IT, satu sebagai web developer dan satu sebagai network security, dan mereka duduk bersama dalam suatu ruangan. Mereka hanya perlu membicarakan permasalahan antara kedua pekerjaan tersebut, apa yang bisa dilengkapi oleh seorang network security dalam pekerjaan web developer ataupun sebaliknya. Untuk mengoptimalkan kontribusi IT terhadap bisnis, soft skill seperti mampu berkomunikasi akan jauh lebih berharga, dan keterampilan untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim adalah salah satunya. Prinsip kolaborasi IT IL4 melangkah lebih jauh. Ini juga tentang kolaborasi antar IT dan bisnis, antara pengguna dan IT. Seringkali departemen IT mereka merasa bahwa melakukan banyak hal untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang bisa dikembangkan dalam bisnis mereka. Dan suara pelanggan dalam pengembangan produk seringkali tidak dihiraukan. Pelanggan dapat memberikan feedback pada prototipe dan iterasi produk. Kemudian, terserah pengembang untuk menilai feedback tersebut atau mengambil suatu tindakan yang baru. Dapat menarik untung mempertimbangkan layanan IT sebagai produk yang akan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan tersebut. Think and work holistically. Seringkali cukup sulit bagi seorang untuk melihat dan memahami peran dalam kaitannya dengan keseluruhan organisasi.
Ketika dalam organisasi yang lebih kecil, sedikit lebih mudah untuk memahami bagaimana mengetahui suatu pekerjaan. Pada organisasi yang lebih besar, kita terkadang lupa dengan tugas pekerjaan dan bagaimana pekerjaan kita bisa menciptakan suatu nilai. Lebih mudah bagi orang yang bekerja di Departemen IT untuk berkonsentrasi pada sistem yang di depan mereka, daripada memikirkan tentang bagaimana sistem ini mendukung rekan kerja yang bekerja di departemen lain. Prinsip berpikir dan bekerja secara holistik, ada suatu gagasan bahwa perusahaan dan organisasi adalah suatu sistem yang saling menyatu. Ada beberapa teknik dalam melihat suatu sistem, yaitu pendekatan secara mekanis ialah sistem ini yang dibuat dari komponen yang dapat diambil, ditingkatkan, dan diganti. Dalam pendekatan ini, kita dapat memperhentikan suatu organisasi, mengambil bagian yang tidak berfungsi atau yang tidak begitu penting, dan memberikan pembaharuan yang baru. Sedangkan untuk pendekatan organik adalah pemikiran sistem yang mengambil pandangan berbeda. Dalam pandangan ini, sistem hanya sekedar kumpulan bagian-bagian individual. Jadi, jika kita mengambil bagian, sistem mungkin dapat dirugikan. Pendekatan mekanis lebih cocok dengan IT karena pendekatan holistik untuk sistem lebih selaras dengan pandangan organik tentang perancangan sistem, dan itu adalah sedikit masalah, di mana pendekatan sistem IT cenderung lebih selaras dengan pandangan mekanis. Karena dengan gagasan tersebut, kita dapat menerapkan kerangka kerja seperti ITIL yang lebih cocok dengan tampilan mekanis daripada organik pada suatu organisasi. Keep it simple and practical. Dalam menerapkan keep it and simple practical, selalu gunakan jumlah minimum untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Keep it simple and practical digunakan untuk tujuan tercapainya hasil sebuah solusi yang praktis yang dapat memberikan sebuah hasil yang berharga di dalam suatu organisasi. Menjaga sebuah manajemen layanan adalah sebuah hal berharga untuk menjaga layanan tetap sederhana dan praktis, serta untuk menciptakan sebuah nilai. Membangun dan mengkomunikasikan sebuah pandangan holistik adalah hal terpenting dalam suatu organisasi. Adapun beberapa pertimbangan dalam menerapkan prinsip keep simple and practical, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pastikan sebuah nilai. Lalu yang kedua, kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, lakukan sedikit hal, tetapi lakukan hal dengan baik. Yang keempat, hormatilah waktu orang-orang yang telah terlibat. Yang kelima, lebih mudah dipahami, lebih cenderung bakal diadopsi. Dan yang terakhir, kesederhanaan adalah cara terbaik untuk meraih kemenangan dengan cepat. Optimize and automate. Organisasi harus memaksimalkan nilai pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan teknisi mereka. Dengan sebuah teknologi, suatu organisasi dapat terbantukan dalam meningkatkan dan mengambil tugas yang sering dan berulang. Teknologi tidak boleh selalu diandalkan tanpa kemampuan
campur tangan manusia. Hal ini dikarenakan otomatisasi demi otomatisasi dapat meningkatkan biaya dan mengurangi ketahanan dalam sebuah organisasi. Optimisasi berarti membuat sesuatu menjadi efektif dan berguna sebagaimana mestinya. Sebelum suatu kegiatan dapat diotomatisasikan secara efektif, itu harus dioptimalkan sampai tingkat apapun yang memungkinkan dan masuk akal. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan prinsip ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sederhanakan dan atau optimalkan sebelum melakukan otomatisasi. Yang berikutnya, gunakan otomatisasi untuk mengurangi kerja keras, tugas yang manual, taktis tanpa nilai abadi dan atau penskalaan secara linear. Yang berikutnya adalah tentukan metrik Anda. Dan yang terakhir, gunakan prinsip panduan lainnya saat menerapkan yang satu ini. Ya, demikianlah presentasi mengenai ITIL dari kelompok kami. Saya Made Arya Wijaya Kusuma dengan NBI 1461904x3. Dan saya Ahmad Taufik dengan NBI 1461902x164. Saya Jihan Sukiono dengan NBI 1461902x264. Dan saya Muhammad Okta Fernanda dengan NBI 1461902x192.